Shalom. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kami presbiter yang bertugas mengucapkan selamat pagi, selamat datang dan selamat beribadah di hari Minggu kelima Paskah yang dirangkai dengan peringatan Hari Pendidikan Nasional pada tanggal 2 Mei 2023. Pemberita firman dalam ibadah ini akan disampaikan oleh Pendeta Helen Luhuli Mahukom, MTH. Setiap tanggal 2 Mei, bangsa Indonesia merayakan Hari Pendidikan Nasional atau disingkat Hardiknas. Hari Pendidikan Nasional bertepatan dengan hari lahirnya Bapak Pendidikan Nasional Ki Hajar Dewantara. Sebagai tokoh pelopor pendidikan dan pendiri Lembaga Pendidikan Taman Siswa di Indonesia. Hari Pendidikan Nasional yang diperingati saat ini merupakan momentum untuk kembali menumbuhkan rasa patriotisme dan nasionalisme bagi seluruh rakyat Indonesia akan pentingnya pendidikan. Pendidikan merupakan salah satu bentuk pelayanan gereja yang berupaya mencerahkan kehidupan bangsa, serta mempersiapkan generasi bangsa depan, bangsa yang cerdas, berbudi pekerti, berakhlak mulia, dan beriman. Menyadari panggilan dan pengutusannya, Yapendik GPIB dengan 67 unit sekolah turut membentuk masyarakat masa depan yang bermartabat, berkualitas, cakap, cerdas, rendah hati, serta tekun menghidupi spiritual Kristus. Bertepatan dengan Hari Pendidikan Nasional, kami dari Yapendik GPIB mengajak seluruh jemaat untuk mendukung Yapendik, baik secara moral maupun material, sehingga tugas pelayanan gereja di bidang pendidikan formal makin berkembang dan maju. Marilah jemaat berdiri bersama menyanyikan Mars Yapendik. Jemaat, marilah menyambut firman Tuhan yang hadir di tengah-tengah persekutuan kita. Pujilah Sang Pencipta Maha Mulia.
segala malaknya. Keagungannya mengatasi semesta, segala yang terpuji-puji namanya. Samudra raya, gunung lembah, hewan tumbuhan, hai bernyanyilah. Pujilah Sang Pencipta Maha Mulia, pujilah Dia hai segala malaknya. Keagungan mengatasi semesta, segala yang tercipta puji namanya. Pujilah Sang Pencipta Maha Mulia, pujilah Dia segala malaknya. Keagungan yang mengatasi semesta, segala yang tercipta puji namanya. Tua dan muda, ikutlah, angkat suaramu, nyanyi bergema. Pujilah Sang Pencipta Maha Mulia, pujilah Dia hai segala malaknya. Keagungan yang mengatasi semesta, segala yang tercipta puji namanya. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amsal pasal 1 ayat 7 sebagai nas pembimbing kita pada hari ini, demikian bunyinya. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Demikianlah nas pembimbing, terimalah salam. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera makin melimpah atas kamu. Damai sejahtera. Pujilah Sang Pencipta Maha Mulia, pujilah Dia segala malaknya. Keagungan yang mengatasi semesta, segala yang tercipta puji namanya. Segala bangsa di dunia, pun raja-raja, mari pujilah. Pujilah Sang Pencipta Maha Mulia, pujilah Dia segala malaknya. Keagungan yang mengatasi semesta, segala yang tercipta puji namanya. Jemaat, marilah mengaku akan dosa dan kesalahan kita di hadapan Tuhan. Ya Allah, Bapa Maha Kuasa, hari ini kembali kami merayakan Hari Pendidikan Nasional.
kami sungguh menyadari betapa pentingnya pendidikan. Namun kami lalai melaksanakan perintah-Mu dalam mengajarkan warga jemaat dan masyarakat akan pentingnya pendidikan. Dalam mendidik dan mendampingi anak-anak sehingga mereka terjerumus dalam pergumulan yang buruk. Ya Allah Bapa Maha Kuasa, kami mengakui kegagalan kami dalam mengelola sekolah-sekolah Yapendik dengan baik, gedung sekolah dan fasilitas yang kurang memadai, jumlah murid yang semakin sedikit, bahkan kesejahteraan para guru belum terpenuhi dengan baik. Berilah kami hati yang peduli dan sedia mendukung Yapendik GPIB, baik moral maupun material, sehingga melalui Yapendik GPIB banyak siswa yang berprestasi bagi bangsa dan negara. Inilah pengakuan kami, dengarlah ya Tuhan. Kepada setiap orang yang telah mengaku dosa dan bertobat, pada hari ini disampaikan berita anugerah pengampunan. Dari kitab Yesaya pasal 1 ayat 18 yang menyatakan demikian kepada kita sekalian. Marilah, baiklah kita berperkara, firman Tuhan. Sekalipun dosamu merah seperti kirmisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Berdasarkan firman Tuhan ini sebagai pelayan Yesus Kristus, kami memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Syukur kepada Tuhan. Amin. Jemaat Tuhan, marilah kita berdiri sebagai orang-orang yang telah ditebus dan dibarui di dalam Kristus. Perintah hidup baru hari ini terambil dari surat 1 Korintus pasal 1 ayat 15 yang menyatakan demikian. Sebab di dalam Dia kamu telah menjadi kaya dalam segala hal, dalam segala macam perkataan dan segala macam pengetahuan. Demikianlah perintah hidup baru, kiranya Roh Kudus menolong kita mewujudkan kemuliaan Allah dalam seluruh hidup dan kesaksian kita di dunia. Amin.
Silakan duduk saudara-saudara, kita dengarkan kesaksian pujian dari anak-anak kita, Bina Kolintang Anak Genta Kasih, yang akan mempersembahkan pujiannya 2 pujian sekaligus. Tuhan memberkati pujian yang disampaikan. Ada di luar
Terima kasih untuk anak-anakku sekalian. Silakan anak-anak untuk masuk di ibadah Minggu Persekutuan Teruna. Selamat beribadah. Tuhan memberkati. Mari saudara-saudara, kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk menerima sabda Tuhan pada hari ini. Pembacaan Alkitab tanggal 7 Mei yang dirangkaikan dalam peringatan Hari Pendidikan Nasional dari 1 Tesalonika pasal 1 ayat 2 sampai 5. Mari kita berdoa sebelum kita merenungkannya. Terima kasih ya Bapa, sepekan lamanya kami telah bergumul dan berjuang dalam kehidupan kami. Walaupun ada begitu banyak pergumulan yang kami harus hadapi, demikian juga tantangan hidup. Tapi itu tidak dapat memisahkan kasih-Mu Tuhan dalam kehidupan kami. Kau selalu ada dan Kau selalu peduli terhadap kami anak-anak-Mu. Buktinya pada hari ini dalam ibadah hari Minggu kami boleh diberikan kesehatan, kami boleh diberikan kerinduan untuk datang menghadap Tuhan. Baik kami yang menjalani ibadah dari rumah kami masing-masing maupun kami yang sudah ada dalam rumah Tuhan ini. Terima kasih Bapa untuk kasih-Mu yang begitu besar. Dan saat ini ya Bapa, sebelum kami merenungkan bagian dari firman Tuhan, tolonglah kami semua, bersihkanlah hati kami, sucikan kami, agar kami boleh berkenan untuk menerima sabda-Mu yang akan meneguhkan dan menguatkan kami dalam perjalanan hidup ke depan. Dari awal hingga akhirnya tolonglah kami semua Tuhan, baik yang menyampaikan firman Tuhan ini yaitu hamba-Mu, demikian juga kami yang mendengarkan firman Tuhan ini. Terima kasih ya Bapa. Inilah doa permohonan kami yang kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Terpujilah Engkau kekal selama-lamanya. Amin. Jemaat Tuhan, marilah kita berdiri untuk mendengar firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab. Haleluya. Jemaat terkasih, pembacaan Alkitab hari ini terambil dari surat Paulus yang pertama kepada jemaat di Tesalonika pasal 1 ayat 2 sampai 5 yang menyatakan, "Kami selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu semua dan menyebut kamu dalam doa kami, sebab kami selalu mengingat pekerjaan iman-Mu, usaha kasih-Mu dan ketekunan pengharapan-Mu kepada Tuhan kita Yesus Kristus di hadapan Allah dan Bapa kita. Dan kami tahu, hai saudara-saudara yang dikasihi Allah, bahwa Ia telah memilih kamu, sebab Injil yang kami beritakan bukan disampaikan kepada kamu dengan kata-kata saja, tetapi juga dengan kekuatan oleh Roh Kudus dan dengan suatu kepastian yang kokoh. Memang kamu tahu bagaimana kami bekerja di antara kamu oleh karena kamu." Demikianlah pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan dengan segala kekayaannya diam di antara kamu dan ucaplah syukur kepada Allah. Sama
silakan duduk Bapak Ibu Saudara-saudara. Sekalipun WHO sudah menyatakan pandemi bukanlah suatu darurat ya pada kesehatan secara global, tapi mari kita tetap menerapkan prokes untuk tetap mengenakan masker karena kita duduk berkumpul, dan saya minta izin untuk melepaskan masker supaya saya bisa memberitakan firman Tuhan ini dengan jelas. Terima kasih. Bapak Ibu Saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, Shalom. Selamat pagi semuanya, selamat hari Minggu. Dalam kehidupan ini saudara-saudara ada begitu banyak tantangan yang harus kita hadapi. Itu suatu hal yang pastinya kita sering dengarkan, berulang-ulang disampaikan kepada kita sekalian. Kita ini adalah orang-orang yang hidup di dalam pergumulan. Kadangkala langit terasa sangat biru, cerah dalam kehidupan kita, tapi kadangkala ada mendung, bahkan badai. Dan itulah kehidupan. Seringkali kita merasa lelah dalam kehidupan ini. Dan kemudian muncullah pertanyaan, sampai kapan pergumulan penderitaan ini berakhir? Kadang-kala orang Kristen katakan pergumulan penderitaan itu sudah tidak ada lagi kalau sudah kita ada di sorga bersama-sama dengan Tuhan kita Yesus Kristus. Karena itu setiap kali ketika ada kedukaan, maka sebagai orang-orang percaya kita katakan bahwa saudara kita ini sudah dimuliakan oleh Tuhan. Dia sudah menerima upah mahkota, tidak lagi mengalami kesakitan dalam hidup. Nah saudara-saudara, itulah yang dialami juga oleh orang-orang percaya pada jemaat mula-mula ketika mereka menghadapi tantangan kehidupan yang tidak mudah. Ada dua hal yang mereka harus hadapi dalam kehidupan mereka. Yang pertama adalah ketika mereka pada suatu kedudukan sebagai orang-orang yang berpengharapan di dalam iman. Jadi kedudukan dan status mereka sudah jelas. Iman sudah ada. Iman diberikan kepada mereka untuk mereka miliki kepada Yesus Kristus. Dan iman itulah yang membawa mereka dalam sebuah pengharapan akan pemenuhan kerajaan Allah, tapi bukan hanya di sorga tetapi juga di dunia. Nah, itu statusnya jelas sama seperti kita. Kemudian yang kedua saudara-saudara yang diperhadapkan kepada setiap orang percaya baik pada masa lalu maupun pada masa ini adalah bahwa di dalam pengharapan pemenuhan akan sebuah kehidupan yang sempurna ya, baik di sorga di bumi, maka ada kenyataan kesulitan di dalam tantangan dan penderitaan itu. Dan inilah yang menjadi permasalahan. Dan ini seringkali dikatakan sebagaimana saya membuka renungan kita pada hari ini sebagai masa-masa panjang, masa-masa penantian ya. Kita berharap bahwa semuanya menjadi sempurna, tapi ternyata ada masa penantian yang panjang. Kapankah masa pemenuhan pada kerajaan Allah ya, terwujudnya kerajaan Allah di sorga dan di bumi itu? Nah, ini yang menjadi sebuah pergumulan bersama. Sehingga saudara-saudara, dua hal ini tidak hanya berhenti sampai di situ. Kembali lagi dalam firman Tuhan hari ini, surat Tesalonika yang pertama ini adalah surat Paulus kepada orang-orang percaya, kepada orang-orang Yunani, orang-orang Yahudi. Hal yang pertama yang disampaikan oleh Paulus adalah bersyukur. Ucapan syukur kepada Allah. Ucapan syukur yang disampaikan kepada Allah ini kepada orang-orang atau jemaat Tesalonika pada waktu itu ada tiga hal.
Tadi saya sudah jelaskan ya, kita ini saat ini ada dua hal yang kita hadapi. Kedudukan kita sebagai orang beriman yang membawa pengharapan kita pada pemenuhan kerajaan sorga di bumi dan juga di sorga. Yang kedua adalah masa penantian yang panjang. Pada masa penantian inilah yang dipuji oleh Rasul Paulus, diapresiasi oleh Rasul Paulus, karena dalam masa penantian yang panjang dengan terwujudnya pengharapan akan kehidupan yang sempurna di sorga, di bumi, ada 3 hal yang diapresiasi oleh Paulus kepada jemaat Tesalonika. Yang pertama adalah pekerjaan imanmu. Yang kedua adalah usaha kasihmu. Dan yang ketiga adalah ketekunan pengharapanmu. Ini 3 hal yang diapresiasi oleh Rasul Paulus. Ini yang dikerjakan oleh Roh Kudus kepada mereka. Sehingga apa yang dilakukan oleh jemaat Tesalonika ini menjadi sebuah kekuatan yang besar dalam penantian panjang yang pastinya tidak akan pernah sia-sia. Penantian panjang, masa-masa panjang dan juga sulit yang pastinya dapat mereka lalui dengan baik. 3 hal ini perlu dikembangkan. Dan kalau kita perhatikan Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, ketiga hal ini perlu diupayakan, ada tindakan di situ. Bukan secara pasif. Pekerjaan iman. Iman itu dikerjakan. Iman itu akan terus-menerus menjadi luntur bila tidak diupayakan, dikerjakan dengan sungguh-sungguh. Yang kedua, usaha kasih. Kasih itu akan menjadi kasih yang sekedar teori. Kalau tidak sungguh-sungguh diusahakan, dipraktekkan. Dan yang ketiga adalah pengharapan, ketekunan pengharapan. Pengharapan itu akan menjadi pudar, menjadi hilang kalau tidak ditekuni. Jadi sekali lagi, pekerjaan, usaha, ketekunan, 3 hal. Dan ini yang dilihat sebagai kekayaan terbesar dari jemaat Tesalonika yang menghadapi krisis di dalam kehidupannya. 3 hal ini kalau terus dikembangkan, dikerjakan dengan sungguh-sungguh, dengan kesetiaan, akan menghasilkan kekuatan yang begitu luar biasa. Karena itu yang disampaikan oleh Rasul Paulus mengawali suratnya, bersyukur kepada Tuhan. Tuhan baik. Tuhanlah yang bekerja di antara kamu. Itu yang dia katakan kepada jemaat Tesalonika. Seolah-olah ini firman Tuhan juga kepada kita sekalian. Hei jemaat Genta Kasih, bersyukur kepada Tuhan. Kalau dalam perjalanan yang panjang ini, ketika gereja ini mulai berdiri atau ketika kita telah menerima iman di dalam Yesus Kristus itu, maka Roh Kudus itu tiada henti memberikan kekuatan dalam kita mengerjakan iman, mengupayakan kasih, bertekun di dalam sebuah pengharapan, sehingga hasilnya adalah saudara-saudara, kita lihat persekutuan kita semakin kokoh, kuat. Walaupun pastinya dalam perjalanan yang kita tapaki bersama ini ada keterbatasan, ada kekurangan. Tapi setidaknya kekuatan Roh Allah itulah yang mendorong kita untuk maju. Ya, dengan segala cara dan jalan Tuhan memberikan kepada kita kekuatan, kemampuan untuk maju dalam pengharapan pemenuhan akan kerajaan sorga yang sempurna. Bukan hanya bicara di sorga, tapi juga di dunia. Tuhan pasti mampukan itu. Sehingga saudara-saudara, ayat-ayat selanjutnya Rasul Paulus mendorong, mari lakukan pertobatan sungguh-sungguh, jangan setengah-setengah.
Jangan setengah-setengah menjadi orang Kristen. Ya. Pilihan kita itu hanya dua. Apakah kita sungguh-sungguh mencerminkan kehidupan Kristus atau mencemarkan kehidupan Kristus? Itu saja. Ya. Kita menjadi sungguh-sungguh mengikuti Kristus atau sekedar ikut-ikutan sebagai orang Kristen, supaya kita dikenal sebagai orang Kristen. Nah, itu suatu persoalan. Artinya perenungan yang tiada hentinya sampai kita dipanggil Tuhan. Kembali lagi soal pertobatan yang sungguh-sungguh ini harus kita miliki dalam hidup. Kalau kita kaitkan pada hari ini, kita juga turut mengingat rayakan peringatan Hari Pendidikan Nasional ya, di Indonesia tanggal 2 Mei yang lalu. Karena itu tadi kita di awal menyanyikan Mars Yapendik GPIB, Yayasan Pendidikan GPIB, walaupun kita tahu keberadaan dari Yapendik ini tertatih-tatih. Kita punya Yapendik di GPIB, sekolah-sekolah di Kediri, di Banyuwangi, di Surabaya ada Stikes, tertatih-tatih gitu ya, dalam berjalan. Nah, begitu banyak keterbatasan. Dan bila kita kaitkan dengan Hari Pendidikan Nasional, akhirnya kita kembali mengingat apa sih yang pernah diajarkan orang tua kita dulu. Apa sih yang pernah diajarkan kakak layan kita dulu. Waktu kita mungkin istilahnya bukan PAPT ya, KAKR, sekolah minggu. Demikian juga ketika kita belajar katekisasi sebelum menjadi wargasi di jemaat. Bukankah itu adalah bagian dari pendidikan iman? Apa yang diajarkan di situ? Apakah itu hanya menjadi suatu bagian masa lalu yang kemudian tidak berdampak apa-apa bagi kita saat ini? Apa yang orang tua ajarkan tentang pelayanan? Kalau kita kembali lagi ya, flashback ke belakang, apa yang orang tua ajarkan tentang persekutuan? Apakah hanya sekedar ayo gereja saja, pergi ke gereja? Bukankah orang tua juga ya menyampaikan dengan apa ya, dengan wibawa mereka sebagai orang tua juga bagi kita untuk berpelayanan, untuk terlibat langsung di dalam partisipasi langsung di dalam pelayanan, kegiatan dalam pelayanan. Apa yang orang tua katakan? Orang tua tidak neko-neko, mereka hanya minta ya, ketika kita diberikan kesempatan untuk melayani, pakailah itu sebaik-baiknya, setialah. Pastinya akan ada tantangan, kesulitan. Tadi saya sudah panjang lebar menyampaikan konteks kita ya. Kita ini punya status anak Tuhan loh. Ya, anak Tuhan yang beriman. Kita dibaptis, kita disidi. Ya. Dan kita memiliki apa? Iman itu. Iman itulah yang mendorong pengharapan kita akan sebuah pemenuhan kerajaan Allah di dalam dunia ini. Artinya tugas itu melekat bagi kita sekalian, saudara-saudara. Sebagai anak-anak Tuhan yang juga turut membangun jemaatnya. Itu ya. Dan yang kedua, memang tidak dapat dipungkiri masa-masa penantian akan pengharapan yang sempurna kehidupan kita itu panjang. Lewat proses. Bapak Ibu saudara-saudara, lihat sejarah Genta Kasih ya. Sebentar lagi ya, bulan Juli ya, kita akan merayakannya. Kemarin saya melihat foto-foto yang lalu ketika penahbisan pelembagaan jemaat ini, orang tua kita di situ ada semua. Sekarang sudah banyak yang tiada. Bukankah mereka memiliki semangat untuk membangun jemaat ini, bukan sekedar membangun fisiknya, tapi juga kepribadian kita, jiwa kita diisi dengan semangat pelayanan. Walaupun tantangan yang mereka hadapi pada waktu itu sebagai jemaat mula-mula, boleh dikatakan ya, mula-mula Genta Kasih di sini bukan main-main. Hanya diberikan tanah, bangun. Uangnya dari mana? Tidak diberikan pemerintah, hanya menyediakan tanah saja. Ini fasilitas umum, sampai sekarang pun menjadi tanah hijau begitu ya. Kita menggunakannya saja. Tapi dengan kekuatan Roh Kudus, mereka diberikan semangat dalam pekerjaan iman mereka, usaha kasih mereka, uangnya nggak tahu dari mana, tapi ada aja, ya.
Lalu ketekunan pengharapan berharap bahwa gedung gereja ini nantinya akan dipakai untuk jemaat Genta Kasih dalam bertumbuh, berkembang. Bukan hanya jumlah, tapi dalam pertumbuhan. Itulah pendidikan dari orang tua kita yang harus kita jaga. Ya, karena itu mari kita kembali mengenal orientasi pelayanan itu seperti apa. Persekutuan itu seperti apa. Ini bicara soal pendidikan ya, pendidikan iman yang orang tua turunkan, teruskan itu gak main-main. Karena mereka juga diajar oleh orang tua mereka. Ya, untuk memiliki keinginan gitu ya, dalam melayani dengan sungguh-sungguh. Nah itu baru satu hal. Banyak hal yang lain. Orang tua kita mengajarkan kepada kita. Ya, dalam pendidikan iman, demikian juga guru-guru kita dan lain sebagainya. Tentang ketahanan, bagaimana kita harus tahan uji. Jemaat Tesalonika itu sama dengan jemaat Genta Kasih pada awal-awal. Nggak mudah mendirikan sebuah jemaat. Jemaat yang hanya terdiri dari beberapa kakak. Kedepannya pasti berpikir, apakah kita mampu ya untuk membangun gereja ini? Gitu ya. Apakah kedepannya akan ada jemaat berkembang, bertumbuh? Tapi apa yang mereka takutkan dan ragukan itu tidak terbukti apa-apa. Karena kuasa kekuatan roh Allah itu akan tetap mendorong pekerjaan iman. Ya. Lalu juga di situ ada usaha kasih dan juga ketekunan pengharapan. Gak pernah sia-sia. Ya. Karena itu mari saudara-saudara kita tetap kembangkan ketiga hal ini. Kita harus bekerja keras ekstra untuk tetap ya menghidupkan iman. Walaupun kita tahu bahwa dengan kekuatan sendiri tidak mungkin, tidak pasti itu ya, karena ada keterbatasannya manusia. Tapi setidaknya mari membuka hati untuk Tuhan. Supaya kita lebih tekun lagi dalam pekerjaan iman kita. Mari kita minta kepada Tuhan supaya usaha kasih ya. Usaha kasih ini artinya bahwa kasih yang Tuhan Yesus telah berikan itu harus terus kita miliki dalam kehidupan ini. Mendorong kasih kita kepada sesama. Lihat sosok Yesus. Yesus tidak pernah mempersoalkan siapa yang mengkhianati dia. Bahkan murid yang paling terdekat sekalipun. Dia tetap mengasihi. Ya, itu Yesus. Nah, tadi saya katakan, kita ini sekedar ikut-ikutan sebagai pengikut Kristus kah? Atau memang sungguh-sungguh? Ya memang sebuah tantangan yang tidak mudah dalam usaha kasih ini. Kita harus mengampuni. Karena Yesus pun melakukan itu. Tadi saya katakan, apa gunanya kita sebagai pengikut Kristus kalau kita sekedar ikut-ikutan sebagai pengikut Kristus, hanya sekedar dibaptis, disidi, selesai. Tapi kita tidak mengupayakan kasih kita itu, maka itu menjadi sebuah hal yang sama sekali kosong. Jemaat mula-mula, mengapa mereka bertambah kompak, solid, sama dengan jemaat mula-mula Genta Kasih juga saat ini. Karena apa? Saling mendorong di dalam kasih. Saling mengampuni, saling memahami. Tidak saling menyudutkan, menjelekkan dan lain sebagainya. Disitulah kemudian ada begitu banyak orang yang bukan Kristen, mau jadi Kristen. Betapa indahnya kehidupan ini, bukan pura-pura. Bukan pencitraan, tapi yang sungguh-sungguh ditampakkan itu. Karena itu Rasul Paulus bilang, ya, dia mengapresiasi itu dan bersyukur kepada Allah. Karena itu ayo kembangkan pertobatan yang sungguh-sungguh. Karena rata-rata orang Yahudi dan Yunani yang jadi Kristen ini adalah tadinya bukan orang Kristen. Ya, kita orang Kristen dari sejak dalam kandungan ibu kita. Ayah kita, ibu kita, dari oma, opa, nenek semua Kristen. Mereka ini baru bertobat, tapi pertobatannya sungguh-sungguh terlihat. Tidak setengah-setengah. Karena itu ya, ketekunan pengharapan mereka tidak sia-sia juga. Begitu banyak kemudian jemaat bertumbuh di mana-mana. Karena keteladanan yang mereka perlihatkan. Karena itu kita terpanggil untuk juga memiliki keteladanan di dalam hidup. Bicara soal pendidikan, ya, bagi kita sebagai orang tua. Mari kita meneladankan hal-hal yang baik dalam banyak hal. Kesetiaan, kesungguhan,
kerendahan hati, melayani dengan bersungguh-sungguh, maka anak-anak pun akan melihat dan mereka akan meneruskannya di dalam kehidupan mereka sebagai orang-orang yang kelak dewasa. Tapi kalau mereka melihat gambarannya kemudian menjadi abu-abu, maka apa yang dapat mereka teruskan di dalam kehidupan? Ingat, kita semua ini mewariskan nilai-nilai yang baik kepada generasi kita, keturunan kita. Termasuk juga yang ada di dalam gereja ini, jemaat ini. Sebagai orang tua, tunjukkan keteladanan yang baik bagi anak-anak. Ya. Sebagaimana yang Rasul Paulus apresiasi bagi jemaat Tesalonika ini. Mereka sungguh-sungguh dalam pekerjaan iman mereka, sungguh-sungguh dalam usaha kasih mereka, sungguh-sungguh dalam ketekunan pengharapan mereka. Dan itulah kehidupan yang berkenan di hadapan Tuhan. Jadi saudara-saudara, firman Tuhan hari ini sangat relevan dengan peringatan pendidikan nasional tanggal 2 Mei yang lalu yang kita peringati sebagai bangsa Indonesia. Mari kita sungguh-sungguh mendengar didikan dari para orang tua kita, ayah ibu kita yang mungkin sudah tiada. Mereka menginginkan kehidupan kita menjadi lebih baik daripada mereka. Dan lanjutkanlah itu dalam kehidupan anak-anak kita kelak. Agar generasi muda yang sebagaimana yang tadi kita lihat ya, dalam Bina Kolintang Anak ini, anak-anak ini terpanggil juga untuk melayani, bukan hanya sekedar pamer-pamer, tapi mereka punya niat yang sungguh-sungguh, yang tulus. Kita kawal mereka sampai kelak mereka dewasa tua, agar melayani Tuhan itu dengan sungguh-sungguh, dengan ketekunan, bukan sekedar ikut-ikutan, tapi dengan tulus sebagai bentuk pengucapan syukur kita kepada Tuhan yang senantiasa memberkati kita. Kiranya Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Jemaat, mari kita berdiri. Bersama-sama kita mengikrarkan pengakuan percaya kita menurut pengakuan iman rasuli. Dengan hati, mulut, dan sikap sempurna masing-masing kita berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang langit dan bumi, dan Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan kuburkan, turun ke dalam kerajaan-Mu. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati,
naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup. Silahkan duduk saudara-saudara, mari kita bersatu di dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan, Engkau adalah guru kami, Engkau adalah orang tua kami yang senantiasa mengajarkan kepada kami kebaikan-kebaikan dan juga perintah-perintah-Mu Tuhan dalam kehidupan kami. Bersyukur hari ini dalam ibadah hari Minggu kami boleh belajar dari ketekunan Jemaat Tesalonika yang diapresiasi oleh Rasul Paulus. Kami juga ingin menerapkan apa yang sudah Engkau ajarkan dalam kehidupan kami, juga melalui para orang tua yang telah tiada, para senior pendahulu kami yang mengajarkan hal-hal yang baik dalam persekutuan jemaat Tuhan ini, juga di tengah-tengah pelayanan dan kesaksian kami. Kami mau menyerahkan secara khusus bagi Yapendik GPIB sebagai sarana atau wadah pendidikan GPIB di bumi pertiwi ini. Walaupun dengan langkah terseok-seok, langkah tertatih-tatih dalam keterbatasan yang dialami, tapi kami percaya wadah ini telah ada di bumi pertiwi ini yang Tuhan dirikan sendiri untuk mencerdaskan bangsa. Kiranya Yapendik GPIB tetap berdiri dengan segala keterbatasan yang ada, Tuhan topang, agar dapat mencerdaskan anak-anak bangsa ini menjadi generasi yang siap dan tangguh untuk melayani dan bersaksi. Pada kesempatan ini kami juga berdoa untuk guru-guru di seluruh Indonesia maupun di seluruh dunia ini, dalam rangka kami memperingati Hari Pendidikan Nasional yang lalu. Dan pada hari ini kami berdoa agar mereka sebagai pahlawan tanpa jasa, mereka boleh tetap terus mengabdi dalam pelayanan pendidikan bagi murid-murid mereka. Sehingga murid-murid di tengah-tengah negeri ini Tuhan boleh menjadi murid-murid yang menghasilkan kehidupan yang berkualitas, yang boleh memuliakan akan nama Tuhan dalam segenap kehidupan mereka. Kami juga berdoa untuk anak-anak kami yang saat ini berjuang dalam ujian kenaikan kelas maupun ujian praktek dan ujian sekolah. Kiranya kasih Tuhan menolong mereka semua, agar mereka boleh diberikan kekuatan, kesehatan, untuk dapat menuntaskan jenjang pendidikan mereka. Berikanlah juga kepada kami sebagai orang tua, agar kami kuat dalam menjalankan peran kami Tuhan, fungsi kami sebagai orang tua, sehingga nama Tuhan dimuliakan dalam segenap tugas dan tanggung jawab kami. Kami juga menyerahkan pada kesempatan doa syafaat ini Tuhan, bagi perdamaian dunia, mereka yang terus bertikai, Rusia, Ukraina, dan juga mereka yang menjadi korban perang. Tuhan Yesus tolong. Juga semua kerusuhan, pertikaian bangsa-bangsa, suku-suku bangsa yang terjadi dalam dunia ini. Demikian juga bagi semua orang yang terdampak oleh karena bencana alam dan non-alam. Kiranya kasih Tuhan mengasihi mereka semua dan mengutus duta-duta kemanusiaan untuk meringankan beban penderitaan dari mereka yang terdampak dalam segala hal. Kami juga menyerahkan pemimpin negara kami Tuhan, pemerintah yang masih terus berlangsung saat ini, baik mereka yang memangku jabatan di pusat maupun sampai di pelosok-pelosok sampai komunitas yang terkecil. Kiranya kasih Tuhan mendorong mereka untuk dapat menjalankan tugas
pelayanan mereka dalam ranah pemerintahan ini Tuhan, sehingga stabilitas keamanan di negeri kami boleh berjalan dengan baik, dan proses pemilihan umum dalam persiapan tahun depan juga boleh berjalan dengan lancar. Kami juga menyerahkan Tuhan perkembangan gereja dan proses pekabaran Injil di Indonesia. Tuhan, tolonglah kami gereja-gerejamu, termasuk jemaat kami, Jemaat Genta Kasih Surabaya. Sebagai keluarga besar kami memohon pengasihan-Mu Tuhan. Kiranya Tuhan tetap terus menopang kami dalam segala hal, untuk terus bertumbuh di dalam pekerjaan iman kami, usaha kasih kami, bahkan ketekunan pengharapan kami. Berkati setiap proses pelayanan yang masih dijalankan. Berkati pelayan-pelayan Tuhan yang ditempatkan dan diutus di jemaat ini untuk melayani, baik sebagai presbiter, pendeta domisili, baik juga pengurus pelkat, komisi, dan semua yang terpanggil untuk melayani Tuhan. Demikian juga untuk karyawan majelis jemaat, koster, security, dan juga driver. Tuhan Yesus, tolong semua kami agar dapat bersinergi dengan baik, sehingga kami semua boleh bekerja sama dalam pelayanan ini Tuhan, untuk tetap saling menopang, saling mengasihi, saling mendukung satu dengan yang lainnya. Kami juga berdoa ya Tuhan, pada kesempatan ini untuk saudara-saudara kami, ibu janda, bapak duda, anak-anak yatim piatu, lansia. Tuhan Yesus, tolong agar kiranya di tengah-tengah kelemahan mereka, Tuhanlah yang menjadi kekasih hati mereka, yang senantiasa ada bagi mereka dalam segala hal. Terus hidupkanlah iman dalam kehidupan mereka untuk tetap bertekun dalam doa dan firman Tuhan. Dan kami percaya Tuhan mencukupkan segala kebutuhan mereka semua. Kami juga berdoa untuk warga jemaat dalam sukacita pertambahan usia kelahiran maupun pertambahan usia perkawinan. Kiranya Tuhan memberkati saudara-saudara kami, agar kiranya mereka boleh memaknai kehidupan mereka dengan lebih baik lagi dalam pertambahan usia sebagai anugerah. Terima kasih ya Bapa, pada kesempatan ini kami juga berdoa untuk warga jemaat Tuhan yang sakit, baik yang dirawat di rumah sakit maupun yang di rumah mereka sendiri. Kami bawakan di dalam doa dan kami sebut namanya bagi Bapak Parmin Sucipto, Ibu Wiwi Suhelmina, Ibu Ani Pais, Ibu Matilda Roy, Ibu Monang Sihasale, Bapak James Kunu, Bapak Willem Sihasale, Bapak Thomas Gunadi, Bapak Purwandi, Oma Naomi Pelokila, Nona Francina Ferdinandus, Ibu Dewi Tupan, Ibu Amelia Siahaya, Bapak Poncolo Agustono, Ibu Oktovina Salhuteru, Bapak Diki Samalo, Bapak Yohanes Misanan, Ibu Meni Mamahit, dan Ananda terkasih Aurel Lucia Maro. Kiranya mereka yang kami sebutkan dan yang belum kami sebutkan namanya ini dijamah dan didatangi oleh Tuhan Yesus sebagai tabib yang agung saat ini. Kiranya mereka boleh disembuhkan dan dipulihkan dengan sarana pemulihan obat-obatan, makanan dan minuman yang disediakan oleh pihak medis dan keluarga, sehingga mereka boleh kembali lagi menjalankan kehidupan mereka dengan baik, boleh lagi beraktivitas dengan luasa, dengan kesehatan yang Tuhan anugerahkan kepada mereka. Terima kasih ya Bapa, kami serahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Dalam setiap gumul dan juang yang kami hadapi, topanglah kami terus, kuatkanlah kami terus dalam menapaki hari-hari kami. Berikanlah kepada kami ketekunan, kesetiaan dalam menjalankan tugas yang Kau percayakan kepada kami. Di tengah-tengah pelayanan persekutuan jemaat Tuhan, bahkan di tengah-tengah keluarga, juga di tengah-tengah masyarakat di mana kami berkiprah. Ada begitu banyak tantangan yang harus kami hadapi, baik dari dalam diri kami sendiri maupun di sekitar kami. Tapi itu tidak akan dapat menghalangi kami untuk tetap terus mencari Tuhan dan tetap menemukan Tuhan dalam seluruh perjalanan kehidupan kami. Dan di sanalah ada damai sejahtera
yang bertahta dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan pekan yang baru yang ada di hadapan kami dengan segenap pergumulan yang ada di dalamnya. Demikian juga hari ini Tuhan, dalam kebersamaan kami di tengah-tengah keluarga, berikanlah hikmat senantiasa bagi kami semua. Terima kasih Bapa, kami serahkan pelayan-pelayan Tuhan yang bertugas pada pagi menjelang siang hari ini maupun pada sore hari nanti. Berkati setiap pelayanan kami Tuhan, agar berkenan di hadapan Tuhan, dan kiranya setiap jemaat Tuhan yang datang beribadah boleh membawa firman Tuhan dalam kehidupan mereka untuk mereka terapkan sebagai tanda dan bentuk pengucapan syukur kami kepada Tuhan. Ya Tuhan, di dalam pengasihan-Mu kami memohon, peliharalah kami di dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang cukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sebelum pengucapan syukur, saya akan menyampaikan sesuatu hal Bapak Ibu Saudara kepada Bapak Ibu Saudara sekalian. Di depan kita ada kotak emeritasi Pendeta YF Talise STH yang pada hari ini jam 9 ini dalam ibadah emeritasi di GPIB Jemaat Mangama Seang Makassar akan menjalani masa pensiunnya tepat pada hari ini. Nah itu kita buka kotak juga, Bapak Pendeta setelah ibadah nanti selesai di sana akan disebut sebagai Bapak Pendeta Emeritus YF Talise STH yang sudah melayani juga di Jemaat Genta Kasih dan di 8 jemaat yang lainnya dari tanggal 1 Juni 1996 sampai 1 April 2003. Bapak Pendeta melayani di sini di Jemaat Genta Kasih sekitar 7 tahun ya melayani. Karena itu saya mengundang Bapak Ibu Saudara untuk turut berpartisipasi dalam kotak persembahan nantinya akan kita serahkan sebagai tanda terima kasih kita. Tentunya tidak bisa dibandingkan dengan nominal apa pengorbanan pelayanan yang sudah Bapak Pendeta lakukan di Jemaat Genta Kasih dari 1996 sampai 2003. Tapi kiranya doa dan harapan kita bersama Bapak Pendeta Talise boleh dalam keadaan sehat dalam menjalani masa emeritus bersama dengan keluarga terkasih. Demikian penyampaian kami mewakili majelis jemaat. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian. Jemaat Tuhan, marilah kita memberikan persembahan dengan mengingat firman Tuhan dalam Lukas 21 ayat yang keempat. Sebab mereka semua memberi persembahannya dari kelimpahannya, tetapi janda ini memberi dari kekurangannya, bahkan ia memberi seluruh nafkahnya. Pada ibadah ini dibuka 2 kotak persembahan, yaitu kotak persembahan dan emeritasi Pendeta YF Talise STH. Jemaat bisa menyampaikan persembahan pada kotak yang telah disediakan atau bisa juga dengan memindai QR code yang ada di bangku. Untuk jemaat yang beribadah secara online, persembahan dapat melalui SkinCris yang tampil di layar dan dapat ditransfer melalui rekening yang tertera di warta jemaat. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara.
Jemaat menyanyi dari Gita Bakti 81 bait yang pertama dan kedua.
setia Tuhanmu dilimpahkan padamu. Allah sumber kemurahan juga kebajikan di sepanjang hidupmu. Bersyukur senantiasa, puji nama Tuhan kini dan kekal. Jemaat, mari berdiri untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa syukur. Ya Allah, sumber segala karunia dan berkat, terima kasih atas setiap berkat yang dianugerahkan melalui pekerjaan, usaha, sehingga kami dapat memberikan persembahan sebagai rasa syukur guna menolong sesama kami. Bersama dengan Yapendik, jadikanlah kami jemaat yang peduli akan pendidikan dan mau menolong anak-anak yang membutuhkan pendidikan, serta peduli dengan kesejahteraan para guru. Inilah persembahan yang kami persembahkan kepadamu. Amin. Bapak Ibu silakan duduk kembali. Jemaat, berikut kita sampaikan warta lisan pagi ini, Minggu 7 Mei 2023. Ucapan terima kasih. Majelis Jemaat GPIB Kentakasi Surabaya mengucapkan terima kasih kepada Pendeta Helen Luhulima Hukum Master Teologia yang telah melayani ibadah minggu ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati Ibu Pendeta dan keluarga. Juga kepada seluruh majelis bertugas, Bina Kolintang Anak Kentakasih, organis, pemandu lagu, operator multimedia, dan tim Satgas COVID-19 Kentakasih yang telah melayani dalam pelayanan ibadah minggu ini. Tuhan Yesus memberkati dan dalam pelayanan keluarga. Jadwal peribadahan sepekan. Jadwal peribadahan dalam sepekan berjalan, yaitu ibadah pelekat PKB, ibadah keluarga, dan ibadah pelekat JP, dapat Bapak Ibu Saudara lihat dalam warta jemaat. Mohon perhatian dan kehadiran jemaat sekalian dalam ibadah-ibadah tersebut. Pemberkatan perkawinan. Apabila persyaratan telah dipenuhi dan tidak ada keberatan yang sah dari warga jemaat, maka akan diteguhkan dan diberkati perkawinan saudara-saudari di bawah ini pada hari Sabtu 20 Mei 2023 pada pukul 13 WIB, yaitu Saudara Ari Kristanto Pisdon dari Jemaat GPIB Hosea Surabaya dengan Saudari Mila Mutiara Tabita Basori, Jemaat Sektor Pelayanan 1. Pengembalaan dan persiapan ibadah pemberkatan akan dilaksanakan pada hari Selasa 16 Mei 2023 pukul 18, tempat gedung gereja. Mohon kehadiran calon mempelai, orang tua, saksi, dan majelis bertugas. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Sidang Majelis Jemaat. Rencana sidang Majelis Jemaat GPIB Kentakasi Surabaya ini akan dilaksanakan pada hari Kamis 18 Mei 2023 pukul 10 di Gedung Gereja Kentakasi. Majelis yang bertugas Sektor Pelayanan 4. Agendanya yaitu pengesahan program kerja dan anggaran 2023 sampai 2024 dan evaluasi triwulan keempat. Mohon dukungan doa dari seluruh warga jemaat agar kegiatan tersebut dapat berjalan dengan baik. Atestasi keluar. Telah mengajukan permohonan atestasi keluar dari GPIB Kentakasi Surabaya, yaitu keluarga Leo Christian beserta istri dan 2 anak dari sektor pelayanan 2 pindah ke Jemaat GPIB Jemaat Maranatha Surabaya. Majelis Jemaat dan seluruh warga Jemaat GPIB Kentakasi Surabaya mengucapkan selamat bergereja dan melayani di tempat yang baru. Ucapan terima kasih. Majelis Jemaat mengucapkan terima kasih atas persembahan dan sumbangan Bapak Ibu Saudara-saudari yang telah kami terima sepekan yang lalu. Apabila terdapat kekeliruan dan kekurangan dalam warta jemaat hari ini, mohon warga jemaat menyampaikan permasalahannya ke kantor sekretariat Majelis Jemaat setiap hari kerja
supaya dapat diperbaiki sebagaimana mestinya. Kiranya Tuhan memberkati. Sekian dan terima kasih atas perhatiannya. Berikutnya akan kita saksikan sambutan pengurus pusat Yapendek GPIB, dilanjutkan warta digital dari Pelkat PKB. Shalom, Yapendek bergerak. Itulah doa kami bagi Yapendek yang kini telah hadir di 12 provinsi di Indonesia dengan 67 sekolah dan 1 perguruan tinggi kebidanan. Kami terus bergerak meningkatkan mutu, kompetensi dan kapasitas, menjawab tantangan dan disrupsi teknologi. Berikut pencapaian Yapendek dalam beberapa tahun terakhir. Pertama, perbaikan sarana prasarana di beberapa sekolah seperti Yapendek Diksian Jakarta, Yapendek Diksian Nunukan, Yapendek Bukit Kasih Surabaya, Yapendek Berau, Yapendek Batra Rakyat Batam, dan lain-lain. Kedua, peningkatan status Akbid Gria Husada menjadi Sekolah Tinggi Kesehatan Gria Husada pada tanggal 25 Juli 2022. Ketiga, pilot project peningkatan kualitas sekolah dengan contoh Yapendek Tugu dengan penggunaan platform pendidikan berbasis teknologi. Bila proyek ini berhasil, akan diduplikasi ke sekolah Yapendek yang lain. Keempat, berbagai training pengurus cabang maupun training untuk guru dan kepala sekolah secara daring maupun luring. Kelima, penggalangan dana melalui crowdfunding maupun CSR untuk operasional sekolah maupun renovasi. Keenam, peremajaan tampilan media sosial Yapendek. Kami berharap jemaat terus memberikan dukungan dan mempercayakan putra-putrinya masuk ke sekolah Yapendek. Peringatan Hari Pendidikan Nasional pada tahun ini merupakan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada Bapak Pendidikan Indonesia Ki Hajar Dewantoro. Tetapi juga merupakan satu momentum yang besar bagi keluarga besar Yapendek, bagi keluarga besar BPIB untuk bergerak meningkatkan mutu, kompetensi, dan kapasitas pelayanan bidang pendidikan. Tuhan memberkati. Selamat Hari Pendidikan Nasional. Mari bergerak bersama. Perlu mengedepankan sikap pengakuan yang membuatnya berpikir positif tentang pertumbuhan jemaat, berpengharapan pada dinamika internal jemaat, dan memupuk sukacita iman tentang jemaat yang lainnya. Dari secangkir kopi kita mendapatkan banyak ide dan gagasan yang positif. Apalagi ketika kita mendengar firman Tuhan, kita pasti mendapatkan inspirasi tentang hidup di dalam Dia. Mari Bapak-bapak semangat bergabung dalam ibadah rutin Pelkat PKB GPIB Kasih Surabaya. Jemaat Tuhan, mari kita berdiri bersama dengan Yapendek GPIB. Marilah saling menopang dalam pelayanan pendidikan, karena untuk itulah kita telah dibentuk dan dipilih menjadi berkat bagi sesama. Ku patut bersyukur.
Jemaat Tuhan, angkatlah hati dan arahkanlah pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.